Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agung Celestio. Di sini saya pengajar SMK Negeri 2 Temanggung untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Apa kabar kalian yang masih dalam masa pandemi ini? Harus ikhlas ya, belajar di rumah dan menemukan banyak kendala, tapi kita tetap harus hadapi untuk masa depan yang lebih baik lagi. Baik, untuk anak-anakku, siswa-siswi TKJ, untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang pengantar sistem telekomunikasi. Jadi pengantar sistem telekomunikasi ini adalah untuk materi pelajaran teknologi 1, di mana untuk semester 1 yaitu tentang teknologi wireless ya. Kenapa ini penting sistem telekomunikasi ini? Karena pada materi pembelajaran menggunakan wireless, maka ada peran penting pada sistem telekomunikasi atau komunikasi, yaitu menggunakan gelombang radio frekuensi atau gelombang elektromagnetik, di mana Anda juga harus memahami tentang gelombang elektromagnetik itu apa, kemudian sampai kepada bahasan-bahasan tentang sifat-sifat dan alur dari gelombang elektromagnetik. Baik, untuk materi yang akan kita pelajari, Anda bisa lihat di sebelah kanan, itu adalah tentang pengertian telekomunikasi, apakah sistem telekomunikasi dan teknik komunikasi dan perkembangan dunia telekomunikasi. Kita langsung ke pengertian telekomunikasi ya. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele itu adalah jauh ya, dimana penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik yang lain ya. Berarti ini berhubungan dengan jarak ya, bisa jauh sekali, bisa pendek ya. Ini untuk menyampaikan informasi. Kemudian telekomunikasi juga penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya yang berjarak jauh ya. Bisa juga komunikasi yang menghubungkan antara A dan B, juga A dan C, juga B dan C gitu ya. Jadi sekarang ini telekomunikasinya sudah lebih besar lagi, yaitu komunikasi bukan hanya satu arah ya. Seperti kita ketahui, di dunia telekomunikasi itu ada 3 ya yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah metode simplex ya. Nah, pada metode simplex ini hanya satu arah. Jadi di sini ada pemancar, kemudian di sebelah sini ada penerima. Itu simplex ya. Jadi pemancar menerima ya. Ini telekomunikasi seperti ini sudah banyak digunakan di teknologi zaman dulu, yaitu misalnya sampai sekarang ya, yaitu televisi, radio ya, dan sejenis-jenisnya itu adalah komunikasi satu arah atau simplex ya. Jadi pihak penerima itu tidak akan bisa berkomunikasi dengan pihak pemancar karena tidak ada medianya. Jadi hanya medianya, yang satu sebagai pemancar, yang satu hanya penerima. Begitu juga pemancar tidak akan bisa mendengar ya keluhan dari penerima. Misalnya di TVRI Yogyakarta, di sana di Yogyakarta sana itu ada pemancarnya ya. Kemudian diterima kita di sini, itu pemancar di Jogja tidak bisa mendengar keluhan kita karena memang tidak ada pemancar dari sisi penerima, dan juga tidak ada penerima di sisi pemancar, sehingga metode komunikasi ini adalah disebut dengan simplex. Kemudian yang kedua,
metode komunikasi yang kedua adalah half duplex, ya. Half itu dari kata setengah, duplex itu komunikasi bolak-balik, ya. Dia bisa berkomunikasi bolak-balik, tetapi digunakan satu kanal saja. Berarti digunakan secara bergantian. Maksud saya begini, half duplex itu ada di sini perangkat A, perangkat B. Perangkat A ini punya pemancar, dia memancarkan di frekuensi tertentu, dan punya penerima, ya, perangkat penerima yang menerima dari sinyal tertentu. Kemudian B itu juga punya pemancar, juga punya perangkat penerima, tetapi menggunakan channel yang sama atau kanal yang sama. Misalnya kanalnya 150 MHz misalnya. Karena menggunakan satu kanal saja, maka tidak bisa digunakan langsung bareng-bareng. Maka kalau digunakan secara bersamaan pasti akan tabrakan data atau tabrakan sinyal. Maksud saya seperti ini. Di sini langsung transmitter melakukan transmit, mengirim data, yang B juga mengirim data di frekuensi 150 MHz. Maka A dan B tidak akan saling mendengar. Ini metode half duplex, ya. Harus digunakan bergantian. Ini harus digunakan secara bergantian. Berarti ketika A ini transmit, si B harus receive, harus mendengar. Begitu juga sebaliknya, si A transmit, si B harus mendengar. Itu namanya half duplex. Teknologi half duplex ini sudah digunakan juga zaman dulu, yaitu pada sistem komunikasi personal, yaitu menggunakan handtalkie, ya, CB, ya, HT itu, ya, HT itu yang digunakan TNI Polri, juga digunakan oleh organisasi-organisasi radio amatir, itu menggunakan sistem komunikasi half duplex. Kemudian yang ketiga itu adalah full duplex, ya. Kalau full duplex ini berarti dia dua kalinya half duplex, ya. Kalau half duplex itu menggunakan satu kanal, kalau full duplex itu menggunakan dua kanal, dua frekuensi yang berbeda. Itu namanya full duplex. Berarti dia bisa mendengar dan memancarkan sekaligus, ya. Ini A, ini B. Ini A, ini B misalnya. Nah, si A ini punya perangkat transmitter, ya. Si B punya perangkat receiver, ya. Tapi dia berdiri sendiri. Receiver kemudian di B juga punya perangkat sama, transmitter dan receiver, penerima dan pemancar. Tetapi penerima ini menggunakan frekuensi 151 MHz misalnya. Sedangkan penerima di sini itu menggunakan frekuensi 151 MHz. Berarti kebalikannya. Di sini pemancar menggunakan frekuensi 151 MHz. Kemudian penerima di sini, ya, jangan sampai keliru ini, ya. Penerima di sini menggunakan 150 MHz misalnya. Maka pemancar di sini, di sisi A, itu juga harus menggunakan 150 MHz. Paham, ya? Jadi pemancar di sini menggunakan 150 MHz, penerimanya 151 MHz. Di sebelah kiri atau di B itu pemancarnya 151 MHz, penerimanya 150 MHz. Sehingga ini bisa saling berkomunikasi langsung. Ini namanya full duplex. Minimal harus menggunakan dua kanal frekuensi yang berbeda, ya, untuk proses komunikasi. Itu sistem komunikasi. Kemudian lanjut, ini sebagai pengantar, ya, untuk telekomunikasi. Kemudian telekomunikasi tadi sudah saya jelaskan, berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele itu jauh, komunikasi itu berarti komunikasi jarak jauh intinya. Definisi yang lebih dalam lagi, yaitu penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya dengan mempergunakan bantuan peralatan khusus, ya. Jadi kalau saya mau komunikasi zaman dulu, ya, zaman dulu itu sebelum Anda lahir lah,
itu komunikasi masih menggunakan radio, TV, HT ya, baik tadi simplex maupun half duplex ya. Belum full duplex. Full duplex masih digunakan untuk telepon ya. Telepon itu sama, telepon itu full duplex. Dia menggunakan dua frekuensi yang berbeda, frekuensi kerja yang berbeda, kemudian bisa saling mendengar dan saling berbicara. Lanjut. Di dalam telekomunikasi, sistem komunikasi adalah penyampaian informasi dari pengirim ya, transmitter, ini definisinya ya, menuju ke penerima ya. Jadi saya lagi ngomong seperti ini, berarti Anda sebagai penerimanya ya, pada titik yang lainnya. Kemudian informasi yang bisa disampaikan bisa berupa banyak ya, bisa berupa suara. Ini contohnya saya menyampaikan ini berdasarkan suara. Kemudian bisa juga data ya, kalau data ini nanti internet ya, dalam jaringan itu data. Kemudian gambar ya, video ya, itu dalam bentuk gambar, kemudian video ya, dan juga multimedia yang lain. Ini ada berbagai informasi yang kita bisa gunakan ya. Yang kalau suara ya, kita radio itu suara yang dibawa ya, kita ngobrol itu suara. Kemudian video itu TV, televisi ya, itu medianya juga menggunakan frekuensi ya, dengan frekuensi yang berbeda nanti ya. Kemudian juga multimedia itu bisa video, bisa yang lain ya. Data itu bisa internet. Berikut ini adalah blok diagram sistem komunikasi. Ini dasar sekali ya. Setiap perangkat komunikasi itu pasti punya blok ini ya, wajib ya. Hanya nanti ditambahi perangkat-perangkat yang lainnya yang lebih canggih, itu urusan lain ya. Tapi yang jelas bloknya ada 5 ya. Yang pertama adalah input transducer ya. Di sini adalah mikrofon ya, atau penginput data istilahnya ya, penginput data. Jadi input data itu bisa speech, music, pressure atau data yang lainnya. Kemudian lewat mikrofon itu ini hanya sebagai contoh penginput data ya, salah satu contoh aja. Kemudian data yang ditangkap oleh mikrofon itu baru berupa analog ya, data analog, audio analog ya. Kemudian di sinyal ini diolah menjadi digital ya. Jadi suara kemudian diolah menjadi digital, kemudian dipancarkan ya, ditransmit ya, transmitter, melalui transmitter itu dipancarkan ya, kemudian melewati channel. Jadi ditransmisikan itu menggunakan aturan tertentu, misalnya bandwidthnya berapa kilohertz, kemudian frekuensinya pembawanya berapa, carriernya misalnya carriernya itu FM misalnya 100 MHz misalnya ya. Kemudian yang dibawa, data yang dibawa misalnya 10 kHz ya. Kemudian nanti akan berubah menjadi sinyal ya, sinyal transmisi ya. Kemudian ditransmisikan atau disebar di sebelah kanan nanti ada receiver. Jadi sinyal yang sudah jadi plus data itu, frekuensi radio atau gelombang radio dengan data itu nanti akan diterima oleh receiver, kemudian dibalik ya. Kalau tadi sudah bercampur dengan carrier itu, carrier dan data itu dari sisi receiver itu dirubah menjadi sinyal outputnya hanya dilewatkan berupa data saja, yang sinyal frekuensinya dibuang, kemudian diterjemahkan oleh perangkat yang namanya speaker kalau di sini ya, output transducer. Di sini sebagai contoh adalah speaker, sehingga data yang kita masukkan kemudian dipancarkan, kemudian dibalik lagi keluar dalam bentuk suara. Ini adalah blok diagram sistem komunikasi yang umum yang harus ada pada
sebuah pemancar dan penerima, yaitu perangkat komunikasi. Kemudian di sini kita akan belajar tentang analog dan digital, ya. Analog itu apa toh? Analog itu berubah secara kontinu, ya. Analog itu ya sekarang kita ini, ya, tidak beraturan perubahannya, ya. Jadi saya ngomong seperti ini menggunakan frekuensi tinggi, kadang rendah, kadang bass, kadang treble, itu tidak beraturan, tergantung saya melakukan pembicaraan, ya, tergantung intonasi saya berbicara. Itu namanya sinyal analog, ya. Semuanya dalam dunia nyata ini disebut analog karena tidak beraturan, ya, tidak menggunakan mekanisme tertentu untuk modulasinya, ya. Kemudian bandwidth, ya, sinyal analog, ya, bandwidth, kalau kita bandwidthnya itu adalah untuk suara itu 100 Hz sampai 7 kHz, ya. Jadi kalau lebih dari 7 kHz itu akan menjadi nyaring, ya, suaranya nyaring, ya. Sebenarnya bisa sampai 20 kHz kalau kita mau, tapi suaranya kita tidak sampai segitu. Kemudian telepon, ya, telepon itu hanya mengambil 300 Hz sampai 3400 Hz, ya, sinyalnya itu, ya. Kemudian video itu menggunakan 4 MHz, ya, untuk sinyal analog, ya. Ini untuk bandwidthnya, ya. Jadi tadi saya katakan ada carrier, jadi ada carrier, kemudian ada data. Nah, data ini nanti kan dikonversikan menggunakan bandwidth berapa. Misalnya bandwidthnya tadi adalah untuk video itu 4 MHz, ya. Untuk video berarti bandwidthnya 4 MHz. Berarti 4 MHz itu nanti akan digunakan oleh data video itu untuk dipancarkan, dicampur dengan carrier, kemudian dipancarkan menjadi gelombang televisi, ya. Itu di diagramnya itu tidak beraturan, ya. Bebas, tidak beraturan. Kalau sinyal digital itu merepresentasikan dua kondisi, yaitu 0 dan 1 atau binari. Jadi kalau digital itu sudah dikodekan, ya. Jadi untuk merubah analog ke digital ini harus ada sistemnya modulasi itu. Nanti kita akan belajar modulasi, yaitu harus ada mekanisme untuk merubah yang tidak beraturan itu menjadi 0 dan 1. Itu namanya digital, ya. Lanjut. Nah, pada teknik komunikasi itu setidaknya ada 4 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah media transmisi, ya. Jadi media transmisi itu adalah gelombang tadi, gelombang suara, gelombang elektromagnetik, itu adalah media transmisi. Kemudian modulasi. Nah, modulasi ini adalah untuk merubah analog ke digital, digital ke analog, ya. Bagaimana mekanisme menggabungkan sinyal carrier dengan itu namanya dengan data, itu disebut modulasi. Kemudian yang tiga adalah transmisi data. Transmisi data itu nanti ada perubahan-perubahan dari digital ke analog juga, ya, data suara ke suara yang lebih rendah tadi, itu transmisi data. Kemudian yang keempat itu adalah multiplexing. Multiplexing itu adalah metode metode untuk melempar data atau memancarkan data. Itu namanya multiplexing tadi. Makanya nanti kita akan belajar TDMA, ada FDMA dan sebagainya, ya. Kita akan masuk ke media transmisi. Media transmisi dapat dibagi menjadi dua, ya, yaitu guide atau unguide, ya. Kalau guide, ya, guide itu media yang menggunakan nyata, guide, yaitu biasanya kabel, ya. Di sini bisa menggunakan twist pair atau kabel telepon, ya, UTP twist pair atau koaksial, ya, kabel sejenis kabel antena. Ada, kalau Anda pernah dengar RG58, RG8, RG11, ya, RJ LMR dan sebagainya, itu adalah jenis kabel koaksial.
Kemudian yang ketiga itu adalah kabel serat optik atau fiber optik. Ini adalah media jenis guide, ya. Kemudian yang kedua itu adalah media jenis free space atau unguided, atau menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya, ya. Kalau tadi kabel, media transmisinya menggunakan kabel ada twist pair, ada STP, ada UTP, kemudian ada koaksial, ada serat optik. Kalau free space itu atau unguided itu menggunakan gelombang elektromagnetik, ya, atau radio frekuensi. Kemudian sifat media transmisi, nah ini sifat utama media transmisi itu yang pertama adalah noise, ya. Kemudian redaman, kemudian yang ketiga distorsi, ya. Noise itu gangguan, ya. Redaman itu terserap ke media tertentu. Kemudian distorsi itu mengalami penurunan kode, ya, penurunan sinyal, ya, sinyalnya itu mengalami distorsi, kerusakan, ya, karena mungkin terlalu jauh dia ditransmisikan atau terjadi gangguan. Nah, itu nanti sifat dari media transmisi. Kemudian lanjutnya media transmisi seperti kawat, ya, kabel UTP, tembaga, dengan masing-masing pasangan membelit satu sama lain. Ini ada dua tipenya, yaitu UTP dan STP, ya. Kabelan itu, ya, kabel jaringan itu menggunakan kabel UTP dan STP. Bedanya apa antara UTP dengan STP? Kalau UTP itu unseal, ya, tidak dibungkus. Kalau STP itu seal, dibungkus dengan apa? Biasanya kalau STP itu dibungkus dengan logam ringan, yaitu biasanya aluminium foil. Supaya apa? Supaya sinyal yang ada di twist pair itu tidak keluar dari kabel, ya, terpantul kembali ke dalamnya. Itu kalau menggunakan STP. Sedangkan UTP itu tidak menggunakan aluminium foil atau logam kecil untuk menutupi kabel itu, ya. Makanya disebut untwist, ya, unseal twist pair, ya, UTP. Kemudian ada kabel koaksial, ya. Koaksial ini biasanya digunakan untuk transmisi gelombang radio, ya. Misalnya pemancar, ya, penerima itu menggunakan kabel koaksial. Biasanya tergantung dari impedansinya atau hambatannya. Kalau hambatannya impedansinya bisa 50 ohm atau 75 ohm. Kalau penerima biasanya menggunakan 75 ohm, ya. Kalau pemancar biasanya menggunakan 50 ohm, ya. Beda dengan satelit juga kadang menggunakan 75 ohm atau 50 ohm. Untuk frekuensi rendah itu bisa menggunakan 300 ohm, ya, ohm, ya. Bukan ohm, ya, tapi ohm, ya, hambatan. Kemudian kabel serat optik, ya. Kabel serat optik ini menggunakan media serat optik atau serat kaca, ya. Ini nanti yang dilewatkan adalah gelombang cahaya, ya. Kalau gelombang cahaya dengan media kaca, ya. Jadi cahaya itu dipancarkan, yang cahaya yang sudah berisi data dan sebagainya itu dipancarkan, kemudian dipantul-pantulkan lewat serat kaca. Jadi di dalam kabel fiber itu terdapat serat kaca, ya. Cermin lah istilahnya, cermin yang dia memantulkan cahaya sampai ke tempat tujuan. Itu namanya fiber optik. Kemudian free space, ya, menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang modulasi. Apa itu modulasi? Ya, modulasi adalah proses mencampurkan sinyal atau mixing dari gelombang carrier yang akan dikirim, gelombang yang akan dikirim itu data, bisa gelombang suara, video dan sebagainya, itu kemudian dicampur, ya, dengan gelombang carrier, gelombang pembawa, ya. Gelombang pembawa ini adalah gelombang yang nanti akan diterima oleh pemancar, ya, dengan kode yang sudah berbeda sesuai dengan data yang dikirimkan. Memungkinkan atau menyesuaikan sinyal tersebut untuk ditransmisikan sesuai dengan karakteristiknya tadi, ya, karakteristik communication channel, ya. Jadi kalau nggak ada data, ya dia cuman carrier kok, misalnya menggunakan 150 MHz,
Kalau nggak ada data ya cuma 150 MHz. Tapi kalau saya berbicara, maka data ini akan berubah-ubah. Karena ada tambahan data. Ya, misalnya 150 kHz, saya ngomong rata-rata 10 kHz, berarti 150 MHz ditambah 10 kHz. Jadi datanya akan berubah. Ya. Nanti di sisi penerima akan disaring, ya, dia frekuensinya berapa, tepatnya 150 MHz carriernya. Kemudian dia akan mengambil sisanya. Nah, sisanya berupa data. Itu namanya modulasi. Jadi sinyal informasi di situ diagramnya, kemudian dimodulasikan, dicampur jadi satu menjadi sinyal termodulasi. Ya. Tujuan modulasi itu untuk memperoleh pemancaran yang efisien. Ya. Jadi kalau saya ngomong gelombang suara begini, kalau cuma suara saja, maka suara itu hanya beberapa meter saja. Ya. Tapi kalau menggunakan gelombang radio yang dimixkan dengan sistem modulasi, maka suara saya itu nanti bisa sampai jauh karena menggunakan pancaran gelombang radio atau gelombang elektromagnetik. Kemudian memenuhi alokasi frekuensi, ya. Untuk keperluan multiplexing, ya. Nanti apa multiplexing kita pelajari lebih lanjut. Mengatasi masalah hardware, ya. Kemudian mengurangi derau atau interferensi. Di sini tujuan modulasi, ya. Tadi yang pertama adalah untuk efisiensi, ya. Di mana efisiensi tergantung pada frekuensi sinyal, ya. Di sini dijelaskan line of sight propagasi radio atau radio propagasi. Line of sight itu saling melihat, ya. Sight itu melihat, ya. Line itu jalur yang bisa saling melihat. Membutuhkan antena dengan dimensi 1/10 dari panjang gelombang sinyal atau sinyal wavelength. Nanti kita akan pelajari di antena khusus, ya. Contoh, transmisi sinyal audio 100 Hz yang tidak dimodulasi membutuhkan antena sepanjang 300 km karena sesuai dengan panjang gelombang radionya. Dan apabila sinyal dimodulasi pada 100 MHz membutuhkan panjang hanya 1 meter. Karena ada rumus F atau frekuensi sama dengan C per lambda. F di sini adalah frekuensi, ya. C adalah kecepatan merambat gelombang elektromagnetik dan lambda itu adalah panjang gelombang, ya. Di mana panjang gelombang semakin besar panjang gelombang berarti semakin kecil frekuensi. Kalau gelombang suara itu kan kecil frekuensinya, cuman berapa Hz. Tapi kalau frekuensi yang dibesarkan, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Kalau panjang gelombangnya semakin kecil, berarti akan membentuk kurva gunung dan lembah itu akan menjadi lebih pendek, ya. Karena ada hubungannya dengan frekuensi dan panjang gelombang. Ya, panjang gelombang kalau Anda sudah pelajari yang namanya panjang gelombang itu adalah panjang dari sinyal. Ya, jadi sinyal itu kan gelombang itu kan ada dua, ya. Satu gunung, bukit, yang satu lembah. Masih ingat, ya? Yang satu gunung, satu lembah. Itu namanya satu gelombang. Nah, panjangnya itu dari gunung ke lembah, itu namanya panjang gelombang. Kalau frekuensi itu banyaknya gelombang dalam 1 detik. Nah, kalau frekuensi banyaknya gelombang ini yang dihasilkan dalam 1 detik, itu namanya frekuensi. Misalnya saya sebut 100 Hz, itu berarti 100 gelombang dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu menghasilkan 100 gelombang. Itu namanya frekuensi. Lah kalau T besar, T itu adalah periode. Periode itu adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 gelombang. Itu namanya T. Makanya rumusnya F sama dengan 1/T. T sama dengan 1/F. Ya. Berarti ada rumus kebalikannya di sini. Semakin besar gelombang, panjang gelombangnya semakin besar, maka frekuensinya semakin kecil. Karena apa? Karena terbatas oleh kecepatan gelombang merambat dalam 1 detik. Kecepatan gelombang merambat dalam 1 detik itu
kalau di rata-rata adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300.000 km per detik. Ya. Kalau jaraknya itu melebihi 300 km, 300.000 km, maka gelombang ini akan berjalan lebih dari 1 detik, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Karena ini hukumnya adalah 1 detik per 1 detik, maka semuanya harus dihitung 1 detik. Makanya di situ ada rumus C dibatasi dengan kecepatan gelombang merambat. C sama dengan F kali lambda. Ya, itu kan penjabaran dari F sama dengan C per lambda itu kan sama dengan C. Berarti C sama dengan F kali lambda. Jadi dibatasi karena ada kecepatan gelombang. Ya. Kalau kecepatan di atas 300.000 km per detik, berarti lebih dari 1 detik gelombang itu berjalan. Makanya bumi itu dengan matahari jaraknya 150 juta kilometer. Ya, berarti cahaya bumi, cahaya matahari sampai ke dalam bumi itu membutuhkan waktu 8 menit. Hitung sendiri nanti, 150 juta dibagi 300.000 km. Itu ketemunya 8 menit. 8 menit lebih sedikit. Ya. Jadi cahaya matahari itu sedang berjalan, itu membutuhkan waktu 8 menit sampai ke bumi. Karena jaraknya 150 juta kilometer. Begitu ya, maksud saya seperti itu. Jadi ini karena kita dibatasi 1 detik rumusnya, maka akan terbatas pada kecepatan gelombang. Makanya kecepatan gelombang ini adalah rumus untuk membatasi dari F dan lambda. Bisa aja lambdanya lebih besar, tapi F-nya akan semakin kecil karena F dan lambda itu berbanding terbalik. Ya, kalau C itu berbanding lurus dengan F dan lambda. Itu. Jadi itulah kenapa menggunakan kecepatan gelombang sebagai pembatas, ya. Kemudian modulasi untuk alokasi frekuensi, ya. Misalnya televisi, radio, ya, mempunyai alokasi frekuensi yang telah ditentukan oleh badan, ya, badan regulator. Ya. Di sini kalau kita Kominfo, ya, atau Dirjen Pos Telkominfo, ya. Ini yang mengatur penggunaan alokasi frekuensi, sehingga modulasi ini akan menentukan penggunaan untuk alokasi apa. Misalnya TV modulasinya akan berbeda dengan penggunaan untuk radio. Kemudian multiplexing, ya, yaitu penggabungan beberapa sinyal yang dilewatkan pada satu kanal, ya. Jadi satu kanal itu akan dilewatkan beberapa sinyal, itu namanya multiplexing. Nanti kita akan belajar tentang multiplexing, ya. Kita akan fokus pada telekomunikasi dulu. Kemudian juga modulasi juga bisa mengatasi keterbatasan hardware, ya. Jadi perancangan suatu sistem kemudian dibatasi oleh biaya dan ketersediaan hardware, kinerja perangkat yang tergantung pada frekuensi yang terlibat. Jadi maksudnya seperti ini gampangannya. Kalau saya mau ngomong sampai ke 1 km sana, kalau saya menggunakan audio, maka membutuhkan ampli yang besar, amplifier yang besar untuk sampai ke sana. Tapi kalau menggunakan modulasi, maka saya cukup ngomong seperti ini, sampaikan pemancar radio, ya, sehingga hardware-nya tidak terlalu banyak, ya, tidak membutuhkan amplifier yang besar, tidak membuat kebisingan yang luar biasa. Itu maksudnya seperti itu. Lanjut ke spektrum elektromagnetik ini, ya. Jadi spektrum elektromagnetik itu adalah gelombang radio itu dibagi menjadi kanal-kanal tertentu untuk penggunaan berbagai teknologi radio, ya. Di sini karena gelombang radio itu di atas 10 radio itu di situ radio itu 10 pangkat 6, ya. 10 itu sekitar 101 MHz, ya. Jadi gelombang radio itu dari mulai 1 MHz sampai
di 10⁻15 ini visible light atau fiber optik. Jadi di situ kalau sebelumnya Pak kok enggak dibahas, sebelumnya itu gelombang radio biasa ya. 10⁻2 itu 100 Hz, 1000 Hz itu gelombang, kita ngomong itu gelombang audio. Tapi kalau RF atau radio frekuensi itu dimulai dari 1 MHz. Sebenarnya bisa lebih kurang lagi ya. Bisa mungkin 120 kHz ya, itu gelombang AM di situ. Ya, 100 sampai 1 MHz sampai 10 MHz ya. Itu AM. Kemudian ada yang pertama adalah MF ya, medium frekuensi ya. Ini sampai 10⁻6 atau 1 MHz ya. Itu medium frekuensi, biasanya digunakan gelombang AM zaman dulu ya. Kalau sekarang Anda udah nggak paham ya. Kemudian ada AM dan HF, itu frekuensi untuk MF dan HF itu untuk frekuensi AM radio. Kemudian FM, radio FM yang kita sering pakai, kita dengarkan itu menggunakan VHF ya. Sampai ke TVRI kalau dulu ya, 100-an MHz itu juga menggunakan 120, 130 MHz itu digunakan untuk TV VHF ya. Kalau dulu TVRI kalau dulu ya. Kemudian itu selanjutnya adalah 10⁻9 ke atas, itu UHF, ultra high frequency. Kalau VHF itu very high frequency ya. Nek HF itu high frequency. UHF itu ultra high frequency ya. Itu digunakan untuk frekuensi radio televisi, untuk televisi UHF ya. Sekarang yang antena PF goceng dan sebagainya itu menggunakan frekuensi 300 MHz sampai 400 MHz. Kemudian ada SHF, ada EHF. SHF itu berapa itu? 10⁻10. Kalau 10⁻8 itu kan 300 MHz. 100 MHz. Kalau 10⁻9 itu 1 GHz ya. Nah, 1 GHz itu biasanya frekuensinya digunakan banyak sekali, bisa untuk komunikasi satelit, GPS ya. Kemudian broadband akses untuk GSM itu 800 sampai 900 MHz ya. Kemudian satelit itu 1 GHz itu satelit. Kemudian 1,5 GHz juga ada satelitnya, GPS ya. Kemudian ada sampai 2 GHz. 2 GHz itu untuk telekomunikasi seluler ya. 2200 MHz itu untuk yang Anda kenal sekarang, ada 4G, 3G ya. Kemudian 1800 MHz itu untuk GSM yang high GSM ya. Kemudian ada 2,4 GHz ya di situ. 2,4 atau 2400 MHz itu untuk wireless ya. WiFi kita itu menggunakan frekuensi 2400 MHz. Kemudian ada yang 2300 MHz itu untuk teknologi 4G ya. Kemudian ada juga yang menggunakan 3000 MHz, 4000 MHz itu untuk satelit ya. Banyak sekali digunakan di situ, dan itu sudah diatur oleh badan atau regulasi. Ini adalah spektrum elektromagnetik. Sampai ke 10⁻13 itu infrared ya, sinyal inframerah, dan 10⁻15 itu visible light ya, warna untuk cahaya ya. Kemudian tipe modulasi berdasarkan sinyal informasi tadi udah kita jelaskan, yaitu modulasi analog dan modulasi digital ya. Kalau analog itu nanti apa adanya ya, frekuensinya berubah-ubah, sinyalnya berubah-ubah. Tapi kalau digital itu sudah
menggunakan aturan 0101 ya. Kemudian transmisi data dibagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital ya. Kalau sinyal analog itu ya tadi sinyal sambung menyambung secara kontinu tidak beraturan. Tapi kalau sinyal digital itu sudah 0101, jadi hanya blok-blok ya. Kalau misalnya kode 111000 gitu berarti dia balok, lembah. Itu untuk mengkodekan sebuah data. Perbedaannya di sini, kalau analog itu dirancang untuk suara karena memang tidak beraturan, tidak efisien untuk data ya. Video, suara itu menggunakan analog. Banyak terdapat noise ya dan rentan kesalahan ya. Seperti saya ngomong itu sering Anda menerjemahkannya berbeda ya. Kemudian overhead tinggi ya, saya tenaganya harus banyak ya. Kemudian setiap sinyal analog dapat dikonversikan ke bentuk digital ya. Jadi suara saya itu bisa dikonversikan ke bentuk digital. Seperti ini, saya ngerekam ya, kemudian kamera itu akan merekam suara saya, kemudian dirubah menjadi digital karena kamera hanya bisa merubah digital. Kemudian kalau digital dirancang untuk data dan suara. Informasi discrete level ya. Overhead rendah, setiap sinyal dapat dikonversikan ke analog. Lanjut, kita akan masuk ke permasalahan umum sinyal analog dan digital ya. Yang pertama adalah atenuasi. Ya. Apa itu atenuasi? Yaitu pelemahan sinyal sesuai dengan jarak. Jadi semakin jaraknya semakin besar akan terjadi atenuasi. Atenuasi itu sinyalnya jadi semakin lemah. Ya, tadinya gelombangnya penuh gitu. Ya, karena terlalu jauh dia bertabrakan sana sini, akhirnya gelombangnya jadi separuh, ya, jadi kecil. Nah, itu namanya atenuasi. Makanya solusinya diapakan, Pak? Solusinya dikasih amplifier. Jadi dikasih stasiun pancar ulang. Jadi dipancar ulang, kemudian dia bisa lebih besar lagi sinyalnya. Kemudian ada distortion atau delay distortion, yaitu terjadinya ketika komponen frekuensi yang berbeda berjalan pada kecepatan yang berbeda. Ya, frekuensi yang berbeda berjalan pada kecepatan yang berbeda juga. Jadi saling berhimpit-himpitan nanti frekuensinya, frekuensi kerjanya itu nanti bisa juga terjadi distortion. Kemudian noise, ya ini yang penting. Noise itu adalah tambahan sinyal yang tidak diinginkan masuk dimanapun di antara pengirim dan penerima. Ya, ada derau suhu, intermodulasi, crosstalk, kemudian derau impuls. Noise itu bahasa kasarnya seperti ini. Kalau jam 3 malam, jam 3 pagi, Anda tidur, kemudian bangun, Anda akan mendengar suara jangkrik. Benar ya? Krik kecil ya. Itu kan sinyalnya kecil, tapi Anda bisa mendengar. Coba jangkrik itu Anda bawa ke pasar di siang hari. Apakah Anda bisa mendengar jangkrik dengan suara yang sama? Tidak bisa jelas. Karena apa? Karena ada sinyal yang lebih besar menumpuk sinyal jangkrik. Itu namanya noise. Berarti nanti ada noise level. Noise levelnya berapa dia? Misalnya noise levelnya minus 90. Berarti di bawah minus 90 itu tidak akan bisa terdengar. Ya. Paham sampai di sini? Loh, kalau rame gimana, Pak? Kalau rame noise-nya naik, gangguannya naik, berarti minus 60. Berarti sinyal antara minus 60 sampai minus 90 terganggu. Tidak, kita tidak bisa mendengar. Itu namanya noise. Ini sangat penting sekali. Besok kalau kita lebih dalam lagi mempelajari tentang wireless. Di situ ada noise level, ya. Sebagai penentu kita dapat sinyal berapa itu menggunakan noise. Ya. Ada receiver sensitivity, itu juga berdasarkan noise. Ya. Noise gangguan di sekitar kita itu berapa, dihitung, nanti akan ketemu. Berarti kita harus menarget berapa sinyal yang harus melewati di gangguan itu. Ya, kalau enggak kita akan hancur, kalah dengan yang lainnya di sekitar kita. Itu namanya noise. Di sini
Dijelaskan atenuasi ya, apabila sebuah sinyal dilewatkan suatu medium seringkali mengalami berbagai perlakuan di medium ya, atau di kanal. Ada mekanisme di mana sinyal yang dilewati suatu medium mengalami pelemahan energi ya, pelemahan energi tadi, sinyalnya penuh jadi kecil, atau dikenal dengan atenuasi atau redam pelemahan sinyal ya. Bentuk diagram blok dari sebuah operasi penurunan sinyal dapat diberikan pada gambar di bawah ini. Sinyal masuk, media transmisi, sinyal keluar ya. Nah, sinyal keluarnya itu jadi terlalu panjang jaraknya, jadi semakin kecil. Penguatan atau penurunan sinyal seringkali dinyatakan dalam bentuk desibel ya, yang didefinisikan sebagai dB sama dengan 10 log power out atau power in. Apa ini power out? Power out itu daya yang keluar kalau transmitter. Kalau transmitter itu daya yang keluar. Kalau power in itu daya yang diterima. Berarti ini dari sisi receiver. Kalau power out itu dari sisi transmitter. Dayanya berapa? Berarti kalau daya satuannya adalah watt. Paham? Berarti kalau di sini satuannya miliwatt. Misalnya 10 log ya, perbandingannya itu 1:2 pin out dan P power in ya, 10 log 2 banding 1 ya, 10 kali 0,301 berarti 3 dB ya. Ini adalah kekurangannya atau hilang, yang data yang hilang ya, penurunan sinyal. Kenapa kok dibandingkan? Ya karena pin outnya kan besar tadinya ya kan, misalnya 100 watt gitu, ternyata yang diterima cuman 1 watt gitu kan, yang diterima cuman 1 watt. Berarti di sini harus dibandingkan ya, sehingga ketemu berapa nanti yang hilang, data yang hilang itu berapa. Ini adalah contoh dari atenuasi. Kemudian delay distortion tadi terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui media-media berbeda ya, sehingga tiba pada penerima dengan waktu yang berbeda. Jadi ini akan terjadi delay distortion ya. Kalau delay berarti waktunya akan semakin panjang nanti akan menjadi lambat ya. Hal ini merupakan hal yang kritis bagi data digital yang dibentuk dari sinyal-sinyal dengan frekuensi-frekuensi yang berbeda, sehingga menyebabkan intersimbol interference. Jadi walau waktunya nggak tepat padahal ini berbeda-beda, nanti penerimanya itu akan nanti jadi keliru ya, karena gangguan itu tidak begitu berpengaruh pada komunikasi voice ya, komunikasi suara tidak begitu pengaruh. Tapi kalau pada data itu sangat berpengaruh ya, karena nanti kalau kita belajar multiplexing itu sangat berpengaruh karena waktunya sangat sempit sekali ya. Kemudian noise ya, noise diakibatkan oleh gangguan di sekitarnya ya. Sering di sini contohnya adalah agitasi termal, bisa karena termal ya, panas, ada edan medan magnet, ada medan listrik di situ ya. Tapi untuk sinyal gelombang elektromagnetik itu tidak terpengaruh ya, karena sifat dari gelombang elektromagnetik itu tidak terpengaruh oleh medan magnet dan medan listrik. Bahkan dia bisa berjalan di hampa udara ya. Tanpa udara dia bisa merambat. Jadi merambatnya tidak seperti suara. Kalau suara itu merambatnya karena ada udara. Kalau nggak ada udara kita nggak bisa dengar. Ya, ini ada rumusnya ya, N sama dengan KTB ya. N noise power density, kemudian konstansa ini sudah rumus, kemudian temperatur. Ini kalau berdasarkan suhu ya. Tapi kalau gelombang elektromagnetik itu tidak terpengaruh terlalu besar. Kemudian ada intermodulation noise ya, disebabkan sinyal pada frekuensi yang berbeda tersebar pada medium transmisi yang sama ya. Kalau ini kebalikannya, frekuensi yang berbeda tapi tersebar pada medium transmisi yang sama ya.
menghasilkan sinyal pada suatu frekuensi yang merupakan penjumlahan atau pengalihan dari frekuensi-frekuensi asalnya. Misalnya frekuensi F1 dan F2 maka akan mengganggu sinyal dengan rumus frekuensi F1 plus F2. Jadi nanti terjadi interferensi, ya, modulasi, gangguan. Hal ini timbul karena ketidakliniaran transmitter. Ya, transmitternya itu tidak linear, ya, tidak segaris dengan datanya, ya, dengan penerimanya, maaf, atau sistem transmisinya. Kemudian ada crosstalk. Ya, crosstalk itu adalah suatu penghubung antara sinyal yang tidak diinginkan. Dapat terjadi oleh hubungan elektrikal antara kabel yang berdekatan dan dapat pula karena energi gelombang mikro. Jadi ini crosstalk itu sekecil, ya, gangguannya di sekitar perangkat, ya. Ini crosstalk. Jadi karena ada gangguan sinyal sekitar, itu akan sedikit membelokkan sinyal. Kemudian ada impulse noise, terdiri dari pulsa-pulsa tidak beraturan. Ini juga mengganggu baik durasi pendek maupun tinggi. Dihasilkan oleh kilat, ya, kilat petir itu kesalahan dan cacat pada sistem komunikasi. Noise ini merupakan sumber utama kesalahan dalam komunikasi data digital dan hanya merupakan gangguan kecil bagi data analog, ya, tidak terpengaruh besar. Itu saja pengantar tentang telekomunikasi. Untuk lebih lanjut kita akan memperdalam tentang tadi ada kata kunci multiplexing, ada kata kunci antena, ada kata kunci gelombang radio. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di bawah ini, ya, komentar di bawah. Nggak usah ragu-ragu, kalau saya bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau nggak bisa, itu buat PR juga buat saya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya Anda dapat notifikasi sehingga ilmu-ilmu yang kami berikan itu bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.